Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nahda Istiqomah dengan NIM 2510802051 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan integral dalam ekonomi. Langsung saja mulai. Di sini ada fungsi biaya dan penerimaan. Penerapan integral tak tentu dalam produksi. Yang pertama ada fungsi biaya atau total cost, yaitu integral yang digunakan untuk mencari biaya total atau TC jika fungsi biaya marginal atau MC diketahui dengan rumus TC sama dengan integral dari biaya marginal MC dq sama dengan dq yang hasilnya sama dengan biaya variabel total atau FQ ditambah biaya tetap atau K, yang dimana K itu adalah konstanta integrasi yang mewakili biaya tetap atau fixed cost. Terus di sini ada yang kedua, ada fungsi penerimaan atau total revenue. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada konsep dasar, ada rumus integral, sama syarat batas. Kita mulai dari yang konsep dasar dulu ya. Jadi TR ini atau penerimaan total adalah integral dari fungsi penerimaan marginal atau MR dengan rumus TR sama dengan integral MR dq. TR itu adalah penerimaan total, sedangkan MR itu adalah penerimaan marginal. Terus syarat batasnya itu jika Q sama dengan 0, maka TR-nya juga 0. Sehingga konstanta K-nya itu juga ikut 0. Terus ada surplus konsumen dan produsen. Aplikasi integral tentu dalam kesejahteraan pasar. Di sini ada surplus konsumen atau biasa disingkat CS. Jadi keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar dengan rumus CS sama dengan integral dari 0 sampai QE FQ DQ min PE dikali QE, yang dimana FQ itu adalah fungsi penerimaan, sedangkan PE itu adalah harga equilibrium, dan QE itu adalah kuantitas equilibrium. Nah, di sini saya menyediakan contoh soal. Kita baca sama-sama ya. Hitunglah surplus konsumen dari fungsi penerimaan Q sama dengan 40 min 2P, yang dimana tingkat harga pasarnya adalah 10. Jadi, Q sama dengan 40 min 24. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya itu 40. Jika Q sama dengan 0, P-nya 20. Jika PE sama dengan 10, maka QE-nya 20. Terus jawabannya itu adalah CS sama dengan integral dari 0 sampai QE F buka kurung Q DQ kurangi QE dikali PE sama dengan integral 0 sampai 20 buka kurung 20 kurangi 0,5 Q buka tutup kurung DQ kurangi 20 dikali 10 sama dengan 20 Q dikurangi 0,2 Q kuadrat. Habis itu integral dari 0 sampai 20 dikurangi 200. Nah, hasilnya 20 kali 20 dikurangi 0,25 dikali 20 dikali 2 dikurangi 20 dikali 0,25 dikali 0 dikali 2 lagi dikurangi 200 sama dengan hasilnya 400 dikurangi 100 dikurangi 200, jadinya totalnya 100.
Terus di sini ada surplus produsen atau PS. Itu adalah keuntungan adalah selisih antara harga pasar yang diterima oleh produsen dengan biaya marginal produksinya. Terus rumusnya itu adalah PS sama dengan PE dikali QE dikurangi integral dari 0 sampai QE GQ DQ. Terus di sini ada analisis surplus produsen. Itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu adalah rent produksi, terus ada efek kenaikan harga, terus ada efisiensi alokasi, dan terakhir ada area grafik. Ini sih kita akan bahas ya teman-teman. Yang pertama itu adalah rent produksi. Jadi dari produsen itu mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dari biaya minimum yang bersedia mereka tawarkan. Terus yang efek kenaikan harga, ibaratkan jika harga keseimbangan naik atau biasa disebut PE, surplus produsen akan meningkat secara signifikan. Terus ada efisiensi alokasi. Surplus produsen bersama surplus konsumen membentuk total surplus yang mengukur efisiensi pasar. Jadi efisiensi alokasi itu adalah bisa dibilang gabungan dari surplus produsen dan surplus konsumen. Dan kedua ini membentuk yang namanya total surplus. Terus di sini ada ringkasan rumus integral ekonomi. Yang pertama itu adalah biaya total atau TC. Biaya total TC sama dengan integral dari MCDQ ditambah F di DQ, terus hasil akhirnya FQ sama dengan K atau fixed cost. Terus ada penerimaan yang bisa disebut TR sama dengan integral MR DQ yang hasil akhirnya itu FQ buka kurung TR sama dengan 0 jika Q sama dengan 0. Nah, mengapa Q-nya 0 teman-teman? Karena tidak ada barang yang dijual dan tidak ada permintaan yang diperoleh, ya. Jadi kalau misalnya Q-nya 0 itu berarti penerimaannya itu tidak menjual barang sama tidak ada permintaan yang diperoleh. Terus ada surplus konsumen itu sama dengan integral dari 0 sampai QE dari fungsi permintaan atau FQ dikurangi PE dikali QE dan hasil akhirnya itu keuntungan pembeli. Terus yang surplus produsen itu sama dengan PE dikali QE dikurangi integral dari 0 sampai QE terus dari fungsi penawaran atau GQ dengan hasil akhir kebalikannya ya. Kalau ini pembeli berarti surplus produsen itu keuntungan penjual. Terus aplikasi dalam kebijakan. Jadi aplikasi analisis surplus digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi dampak kebijakan pajak, subsidi, dan penetapan harga atau price ceiling atau floor terhadap kesejahteraan masyarakat dan produsen di pasar. Oke, mungkin sekian materi kali ini. Terima kasih sudah. Kalau misalnya ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.